Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang cermin cekung. Bersama saya, Gus Indrawati dari SMP Negeri 10 Surabaya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah dengan kompetensi dasar menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada cermin cekung, dan sifat bayangan pada cermin cekung. Ini yang kita akan pelajari: pengertian cermin cekung, sifat cermin cekung, kemudian gambar jalannya sinar pada cermin cekung, proses pembentukan bayangan pada cermin cekung, kemudian rumus serta contoh soal. Ya. Yang pertama, pengertian cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang berupa lengkungan yang teratur dan permukaannya melengkung ke dalam. Manfaat cermin cekung dapat digunakan sebagai antena parabola untuk menerima sinyal radio, juga dapat digunakan untuk pengumpul sinar matahari di PLTS. Kemudian juga sebagai pemantul pada lampu mobil dan sebagai pemantul pada lampu senter. Sifat-sifat cermin cekung. Yang pertama, cermin cekung bersifat konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya. Nilai fokus cermin cekung bernilai positif. Dan cermin cekung memiliki sifat bayangan yang bergantung pada letak benda. Nah, selanjutnya kalian baca sendiri ya. Ini ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melewati fokus, titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang yang melalui titik fokus. Sinar datang yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Ketika sinar datang melalui titik kelengkungan cermin ini R, maka akan dipantulkan kembali lagi. Ini namanya pusat kelengkungan cermin. Ini panjangnya 2 kali fokus. Sifat bayangan pada cermin cekung. Jika benda terletak di ruang 1, bendanya di ruang 1, maka bayangannya akan di ruang 4. Dengan sifat maya, tegak, diperbesar. Jika benda di ruang 2, maka bayangannya akan di ruang 3. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Jika bayangan di ruang 3,
maka bayangannya di ruang 2. Sifatnya nyata terbalik diperkecil. Jika bendanya melewati titik fokus, maka tidak terbentuk bayangan. Ini adalah rumus dari cermin cekung. 1/F, 1 ini F-nya titik fokus, sama dengan 1/S. S adalah jarak benda terhadap cermin, ditambah 1/S aksen. Jarak S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin. Kemudian rumus perbesaran cermin cekung. Ini perbesaran bayangannya. Ini S aksen per S. Jarak bayangan per jarak benda. Atau tinggi bayangan per tinggi benda. Ini soalnya, contoh soal. Ini contohnya. Sebuah benda setinggi 1 cm ditaruh di depan cermin cekung dengan fokus 2 cm. Benda tersebut diletak berada pada jarak 3 cm. Maka 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Kita masukkan, fokusnya akan 2. Masukkan ke sini. Kemudian jarak bendanya 3, ini 3. Jadi 1/3, ini yang kita cari, jarak bayangan. Tinggal kita masukkan, dibalik ya. Kemudian 1/2 min 1/3, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, maka akan dihasilkan ini. Kita balik 1/6, kita balik jadi S aksen. Tadinya kan 1/S aksen. S aksen sama dengan 6. Besar bayangannya S aksen per S. S aksen itu jarak bayangan dibagi jarak benda. Tadi kan jarak bayangannya 6. Jarak bendanya 3. Maka hasilnya 2 kali. Jadi perbesarannya 2 kali lebih besar. Tinggi bayangannya, nah ini tinggi bayangannya pakai rumus yang tadi. Ini rumus yang ini. Nah ini ya. Maka tinggi bayangannya N, perbesarannya 2 kali, ini dimasukkan taruh sini. Maka tinggi bayangan per tinggi bendanya 1 cm. Maka hasilnya adalah 2 cm. Maka sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Demikian materi tentang cermin cekung. Semoga kalian bisa paham. Kalau tidak paham diulangi lagi, diputar lagi ya. Kemudian kalian kerjakan. Setelah itu kalian kerjakan ini di sini. Sudah ada soal, kalian kerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa selalu cuci tangan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.